videoin. Kan Mas Toto di sininya. Kalau Oka. Saya setiap datang saya nggak ada. Nah, Bapak sama Ibu suka foto-foto nggak, Bapak? Ibu. Ya, tamunya dia aja. Pemain yang kene ang. Ya. Nah, ini Pak, ini Gapura Adi. Gapura Adi ini didirikan pada masa pemerintahan Raja pertama Cirebon, seorang penyebar agama Islam, Syekh Syarif Hidayatullah, bergelar Sunan Gunung Jati. Ini masih asli Pak, sudah 5 abad, belum pernah direnovasi. Ini bangunan ini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, masih ada, juga Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat masih ada. Jadi pemerintahan Islam yang tertua atau pertama di tanah Jawa itu Cirebon, bukan Demak, seperti yang kita pelajari di buku dalam sejarah di lingkungan pendidikan. Ya, nanti saya jelaskan kenapa Cirebon dikatakan sebagai pusat pemerintahan Islam yang pertama. Nah, nanti saya ceritakan di dalam ya Pak ya. Ya. Barangkali mau foto dulu Pak. Jadi nanti barangkali ada yang ditanyakan, silahkan jangan ragu-ragu ya Pak Bu. Di sini kita berkumpul, akan diceritakan dulu mengenai sejarah berdirinya Keraton ini sepuasnya. Nah, ini waktu kunjungan tidak terbatas. Nanti setelahnya dipandu Ibu, kalau Ibu masih betah di dalam, nanti dilepas di dalam. Terserah mau berapa lama aja, pulang sore, pulang malam juga boleh kok. Ya, silakan Pak, duduk dulu Pak, silakan. Nah, Bapak Ibu, Keraton Kesepuhan ini merupakan keraton atau kerajaan Islam yang pertama, pemerintahan Islam yang pertama. Maka di tanah dipasanglah simbol ini sebagai lambang kesuburan. Nanti biar orang itu tahu, menyaksikan, oh betul di sini ada Linggayo, ini berarti sini ada pemerintahan dan rajanya itu memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga masyarakatnya itu menggarap tanah yang subur. Lalu kemudian saya bawa kepada raja membagi hasil. Nah, dari situ rakyat kemudian hidupnya kenyang, makmur, dan kemudian mereka berkembang biak. Nah, makanya simbol dua kelamin ini kalau digabungkan akan menghasilkan keturunan. Nah, begitulah. Kalau di negara kita itu ada Iponas dan gedung DPR MPR. Ini ada relief banteng Pak di sini. Oh iya. Ya, barangkali mau lihat relief banteng. Itu relief banteng itu untuk melambangkan keberanian aparatur negara tempo dulu untuk menegakkan hukum. Jadi seorang hakim atau jaksa itu harus tegas, nggak boleh mudah disuap. Nah, kita sini. Ini pengada. Pengada ini kantor zaman dulu. Maksudnya para perwira pasukan dulu di sini Pak, untuk menerima tamu yang mau menghadap kepada raja. Nah, nanti mereka bisa masuk lewat dua arah, bisa lewat pintu regol yang di sebelah sana, bisa lewat sini, nggak perlu lonceng. Nah, ini sudah renovasi ini, cuma yang aslinya yang ini. Nah, ini yang asli, yang retak ini bagian asli. Nah, ini disambungkan, ini hasil renovasi. Ini namanya Taman Kamandungan, dulu ini gudang senjata, tapi kemudian sudah hancur, lalu kemudian dijadikan museum untuk mengenangnya. Nah, maka pusaka-pusaka itu seluruhnya ditaruh di sini. Nah, kita... Orang negari apa gitu. Karena orang dulu itu duduknya lesehan di bawah. Biaya semua. Nah, ini berdiri dari Portugis, Rampasan. Kalau ini dari negeri Mesir. Keren ini pedang. Mantap. Itu pedang pelantikan jadi raja. Nah, kemudian kalau ini keramik-keramik peninggalan Putri Ongkinyo, dan ini ada gerakan tempat jamu. Ya, ini untuk tempat minyak. Nah, ini Bagus ya. banyak orang Eropa yang kagum dengan ini. Maka Keren. Sultan Hamengkubuwono sendiri memotretnya. Mewah Gitu. Ya. Nah, ini kereta Singa Barong ini, Pak, ini bergaya ketimuran. Beda sama di Jogja atau Solo, ya. Kalau kita lihat itu bergaya Eropa. Nah, jadi kereta ini dibuat tahun 1549, merupakan kereta yang tertua atau kendaraan tertua di dunia sebelumnya. Nah, Inggris saja rajanya itu kemarin ada tentara Inggris ya, 10 hari yang lalu itu mengatakan, Pak, raja kami juga waktu pelantikan pakai kereta lama seperti ini, tapi ini lebih antik lagi. Nah, ini lebih lama usianya kelihatannya, betul. Nah, kemudian cara kerja kendaraan roda 4 ini tidak niru Eropa, begitu. Ini buatan bangsa kita sendiri. Nah, di mana kereta kalau rodanya 4 itu
belok kanan belok kirinya, jadi itu harus ada as. Maka asnya bisa kita lihat di sini. Nah, minta kamera Pak. Kamera. Yang mana gitu? Ini sudah kamera ya Pak ya. Nah, ini ininya asnya. Di mana kereta ini bisa belok kanan belok kiri ini karena ini di sini ada asnya. Kemudian ini suspensinya. Jadi kalau ini sih per-perannya Pak ya. Kemudian ini yang ini kayunya terbuat dari kayu laban dari Kalimantan, dipilihkan kayu yang sangat tua, maka dia memfosil Pak. Dalamnya itu keluar glitter. Ya ada glitternya, jadi dia keluar cahaya glitter. Nah kita lihat langsung. Nah itu ada kerap-kerip cahaya yang warna hijau ya Pak ya. Betul. Nah itu karena kuatnya. Jadi dalamnya itu batu, sudah membatu jadi batu mulia. Begitu. Kalau kita pecahkan dalamnya itu batu mulia. Nah begitu. Nah ini pas kalau jadi masih ada, dibuatlah kereta ini. Terus replikanya tapi ada ya. Nah, ini termasuknya baju sudah modern. Ini lebih dulu meriam ini adanya. Jadi bangsa kita itu tahu teknologi meriam lebih dulu ketimbang bangsa Eropa. Waktu dari ke Malaka, nah ini Jadi bangsa meriam itu sebetulnya bukan Eropa tapi Cina. Nah kita dari Cina ya. Nah ini bukti bahwa bangsa kita lebih dulu tahu tentang teknologi meriam ketimbang bangsa Eropa. Ini ada peninggalan yang lebih tua. Ini paling tua ini zaman Majapahit. Jadi yang digambarkan di film-film ada perang Majapahit hanya bersenjatakan tombak, pedang, panah itu salah. Mereka sudah pakai meriam Bu. Ya, ini contoh meriam zaman Majapahit. Jadi sungai itu dijaga oleh buaya-buaya untuk menghambat laju musuh yang mau menyerang keraton dari arah belakang. Di mana? Di Riau. Oke. Nah kita ke sini. Nah ini ada Coba dikit masuk ke sini. Nah, karena besinya itu dulunya itu suaranya keras. Ini sudah pernah diganti tapi ini termasuknya besi yang lama. Sekarang. Nah, kita berdiri di sini Pak, berdiri di tengahnya. Nah, Bapak lihat ke sana lurus, berarti hidup kita tidak berhitung. Kebablasan. Jadi kalau dibelokkan berarti hidup kita berhitung. Ini taman untuk menikmati keraton. Di dalamnya terdapat simbol-simbol keharmonisan antar umat beragama. Ini ada nandi, lambang persahabatan Hindu dan Islam. Kemudian di sana ada terima nanti untuk para tamu. Itu nanti dari situ nanti kemudian dipanggil oleh Perdana Menteri untuk menghadap kepada raja yang posisinya di Jinempang Rawit. Di Jinempang Rawit itu terdapat porselen-porselen, ada yang mengisahkan kisah 25 nabi yang terdapat dalam Injil Perjanjian Lama. Nah kita bisa lihat kisah Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Nah di sini Pak ya, Perdana Menteri kemudian akan menghadap pada raja, membawa tamu masuk ke sana. Itu singgasana ya? Itu berbelok-belok. Coba silakan Bapak Sud, itu lantainya itu dia berbelok ke kiri lalu ke kanan. Oh iya. Ke bawah ya, turun. Betul ya. Ya. Jadi kalau ada pengintai itu aman Pak. Silakan Pak, tarik ininya pintunya. Pintunya ditarik, silakan. Tarik. Ini apa namanya tuh? Dapur. Oh dapur. Kemudian kalau ini tempat untuk tadarus Quran keluarga raja. Ini di sini terdapat bayasa maka akan terlihat singgasana raja. Nah ini lihatnya nyerong ke kanan. Itu ada tangga. Ini apa? Keputrian atau keputran, rumahnya putri raja. Ini. Nah tempat tinggal raja di sebelah lurus ke sana itu ada. Situ ada minum nggak ada yang minum? Tapi orang
Tadi juga ada. Dulu ini disucikan Pak, sehingga orang dulu ini merangkap masjid juga dulunya. Tapi hancur ketika pendudukan Belanda dan Mataram. Nah ini di sini terdapat sumur yang dikeramatkan, kemudian juga terdapat juga kolam-kolam untuk nah ini adalah kolamnya. Ini sekarang kolamnya sudah kotor, ya Pak ya. Cuma kalau sumur masih terjamin kebersihan. Nah, nanti pria bisa masuk ke Nah ini hanya dibantu oleh pria. Silakan. Dari Raja Pajajaran. Kalau ini Sunan Gunung Jati. Nah, etikanya di sini. Ini bangunan ini sudah direnovasi, sudah bukan yang aslinya lagi, karena sudah banyak yang sudah rusak. Gitu. Nah kemudian tanahnya ini tadinya dari campak, kemudian terpendam di dalam lama kelamaan. Akhirnya berganti. Nah ini kita minum air di sini aja, barangkali mau minum air. Nah ini namanya sumur agung. Nah, agung itu besar. Iya dia. Nah, sumurnya itu besar. Nah, bisa kita lihat. Nih. Ya. Dalam, masuk aja. Dalam. Alas kakinya dipakai. Dalam ya? Jaraknya 7 meter Pak. Bisa cuci muka ataupun untuk mandi Pak ya. Oh iya. Silakan nih. Silakan Kak. Sambil aja ya Bu. Pegang aja. Jangan apa-apa.
udah mau pulang ke Jakarta dari Cirebon.